Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Emir Rifki Nursia. Lalu ada Devia Auliani, lalu ada Mutia Fuza dan Aurelia. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar K3 pada bengkel Las Berkah Jaya. Untuk pendahuluannya, boleh di next slide. Bengkel Las Berkah Jaya adalah usaha keluarga sejak 1980 yang melayani pengelasan logam dan pembuatan produk kayu. Namun penerapan ketiga masih minim dengan masalah seperti kurangnya APD, penyimpanan material tidak rapi, dan insiden peledakan tabung. Next slide. Untuk manfaatnya yaitu bagi mahasiswa menambah wawasan ketiga dan melatih keterampilan investigasi di lingkungan industri. Bagi pekerja meningkatkan kesadaran terhadap resiko kerja dan pentingnya kepatuhan pada protokol keselamatan. Bagi pemilik bengkel, yaitu membantu menekan angka kecelakaan kerja lewat rekomendasi alat keselamatan dan sistem K3 lainnya. Next. Lalu di sini ada rencana penjadwalan dari kita. Rencana awalnya itu menentukan objek yang akan dianalisis pada tanggal 1 Maret 2025, lalu melakukan survei lokasi pada tanggal 10 Maret, lalu melakukan interview pekerja pada tanggal 10 Maret, dan yang terakhir ada pembuatan laporan pada tanggal 11 Maret. Terus realisasi jadwalannya itu tugas ini proyek K3 dan kesesuaiannya dengan rencana awal yang telah disusun pada 1 Maret 2025, kami menentukan bengkel Las Berkajaya sebagai objek yang akan dianalisis. Kemudian pada tanggal 10 Maret 2025, kami melakukan survei lokasi dan wawancara dengan pekerja dan pemilik bengkel Las untuk memahami kondisi kerja serta penerapan K3 di bengkel. Terus setelah kita mengumpulkan data, kami menyusun laporan pada tanggal 11 Maret 2025 untuk merangkum hasil temuan dan rekomendasi perbaikan. Lalu ada tujuan dari perusahaannya, boleh di next. Nama dan sejarah singkat perusahaannya, Bengkel Las Berkah Jaya adalah usaha sejak 1990 yang bergerak di bidang pengelasan logam, khususnya besi. Layanan mencakup las karbit, las listrik, serta pembuatan konopi, teralis, dan lainnya. Lalu lokasi perusahaannya di Jalan Raya Bojongsoang nomor 76, Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya ada visi dan misi. Untuk visinya sendiri, menjadi bengkelas terdepan yang mengutamakan kepuasan pelanggan melalui hasil pengelasan berkualitas tinggi. Dan misinya itu yang pertama menghasilkan produk berkualitas tinggi secara konsisten, menyediakan solusi sesuai kebutuhan pelanggan, membangun hubungan jangka panjang berbasis kepercayaan, dan menggunakan teknologi las terbaru untuk efisiensi dan kualitas. Next. Lalu di sini ada strategi perusahaan. Yang pertama, menggunakan bahan baku berkualitas dari pemasok terpercaya, layanan pelanggan profesional dari awal hingga purna jual, tingkatkan keterampilan tim lewat pelatihan rutin, dan terapkan standar keselamatan kerja yang ketat. Next. Dan di sini ada struktur organisasinya. Yang pertama itu ada owner, terus di bawah owner tuh ada 4 karyawan yang bekerja di bengkel Lasi.
Lalu ada aktivitas bisnis utama. Bengkel Laskar Jaya menjalankan berbagai layanan konstruksi logam seperti las karbit, las listrik, serta produksi kanopi, pagar, dan lainnya. Proses pekerjaan ini mencakup perencanaan, pengukuran, pemotongan, pengelasan, finishing, dan juga pemasangan. Bengkel ini adaptif terhadap kebutuhan pasar, melayani mulai dari pelanggan individu hingga proyek komersial. Untuk alur proses sendiri dimulai dari start, pengukuran dimensi yang akan dilas, pemotongan besi, proses pengelasan, proses pembersihan kerak pada hasil las, lalu end atau selesai. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, kesehatan kerja, yaitu menjaga kondisi fisik, mental, dan sosial pekerja agar tetap optimal. Selanjutnya ada keselamatan kerja, yaitu melindungi pekerja dari kecelakaan kerja seperti luka bakar, sengatan listrik, dan cedera lainnya. Yang selanjutnya itu ada K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, bertujuan meminimalkan resiko kecelakaan dan penyakit kerja sesuai UU Nomor 1 Tahun 1970. Boleh di next. Lalu terdapat tujuan ketiga, itu untuk melindungi pekerja dari kecelakaan, meningkatkan produktivitas, mencegah kerusakan alat, dan mematuhi regulasi. Lalu ada kerugian dan pencegahan kecelakaan kerja. Kerugiannya itu cedera, biaya pengobatan, kerusakan alat, dan sanksi hukum. Pencegahannya SOP aman, APD, pelatihan K3, perawatan alat, dan fasilitas darurat. Lalu di sini ada analisis potensi biayanya. Ada dari fisik, kimia, ergonomi, mekanis, listrik, dan solusinya. Boleh di next. Kemudian ada analisis K3-nya, yaitu definisi sistemnya itu sistem K3 di bengkel Las Berkajaya bertujuan melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja melalui identifikasi bahaya, pencegahan, penerapan prosedur kerja aman, serta pemantauan insiden. Proses kerja seperti pengelasan, perakitan, dan perbaikan logam dilakukan dengan prosedur K3 untuk memastikan keselamatan. Evaluasi K3 dilakukan dengan memastikan kepatuhan pekerja, perawatan alat, serta pelatihan berkala agar lingkungan kerja tetap aman dan produktif. Lalu identifikasi potensi bahaya. Aktivitas pengelasan beresiko menimbulkan paparan asap, gas kebisingan, radiasi panas, sengatan listrik, dan cedera alat. Pemotongan material dapat menyebabkan iritasi pernapasan, luka, dan kebakaran. Pembersihan material berpotensi menimbulkan paparan bahan kimia dan kecelakaan. Pemeriksaan alat beresiko cedera akibat kerusakan atau bahan berbahaya. Pengecatan pelapisan mengandung resiko bahan kimia. Penyimpanan material yang buruk dapat menyebabkan jatuh atau tumpahan. Perakitan dan produksi beresiko menimbulkan cedera karena kesalahan kerja atau balat gerak. Selanjutnya ada analisis potensi bahaya dengan 7 identifikasi. Yang pertama itu potensi kebakaran akibat percikan las, yang kedua kejutan listrik, paparan asap atau gas, cedera mata akibat radiasi cahaya las, luka atau cedera pada bagian tubuh dan terjatuh akibat lantai licin, serta terkena paparan bahan kimia. Boleh di next. Lalu di sini terdapat evaluasi potensi bahayanya. Yang pertama itu pengelasan. Di sini pengendalian resikonya menggunakan APD dan membuat area kerja terpisah. Lalu yang kedua pemotongan material dengan menggunakan APD juga seperti kacamata, sarung tangan, dan lainnya. Boleh di next.
Kemudian yang ketiga itu pembersihan dan persiapan material. Itu menggunakan alat pelindung diri APD seperti kacamata, sarung tangan, dan lainnya. Terus kalau yang keempat, pemeliharaan mesin dan peralatan, itu bisa menggunakan alat pelindung yang sama, APD, terus kacamata, sarung tangan, dan lainnya. Lalu rancangan usulan pengendalian potensi bahaya. Yang pertama itu penggunaan APD, protective glass, menggunakan protective glass atau kacamata pelindung dengan filter khusus yang digunakan untuk melindungi mata dari radiasi las dan potensi bahaya lainnya. Contoh produknya ada Daiden Welding Helmet Kano 500. Lanjut. Lalu ada safety shoes. Contohnya itu ada Dexter Work dari Boots Miller. Lalu penggunaan APD yaitu Face or Protective Clothing. Contohnya itu dari device Flame Resistant Vest. Boleh di next. Ya, rancangan usulan pengendalian potensi bahaya selanjutnya yaitu menggunakan welding gloves. Contohnya itu Red Drum Argon Glove Golden Color. Lalu ada respiratory mask. Contohnya ini ada 3M 2000 respirator. Selanjutnya adalah rancangan usulan pengendalian potensi bahaya yang kedua yaitu melakukan perawatan terhadap mesin dan alat bantu kerja, seperti perawatan mesin las. Boleh di next. Lalu ada perbaikan dari workstation-nya itu pada tata letak workstation, lalu mengetahui SOP dasar penggunaan alat dan penanggulangan kecelakaan kerja. Boleh di next. Kemudian analisis permasalahan lingkungan. Yang pertama itu identifikasi limbah. Jadi pertama kita klasifikasikan jenis-jenis limbah. Yang pertama itu limbah padat. Ya, contohnya itu kayak potongan elektroda, kawat las bekas, keram bekas, dan serpihan logam. Yang kedua itu limbah cair seperti poli atau pelumas bekas, kumpulan, serta sisa larutan pembersih asap atau gas. Dan yang ketiga itu limbah gas seperti asap las yang mengandung partikel logam dan gas beracun. Lalu limbah padat. em, Lingkungan mencemari tanah dan air akibat logam berat. Serbuk logam dapat mencemari udara yang menyebabkan gangguan pernapasan, keracunan logam berat, luka bakar, dan lainnya. Selanjutnya itu ada limbah cair. Untuk lingkungan itu ada oli, pelumas, dan cairan pendingin mencemari air dan tanah. Eh, Lalu meresap ke tanah menyebabkan iritasi dan uap limbah cair juga bisa mengiritasi kulit. Lalu ada limbah gas. Ini yang pertama, gas beracun mencemari udara, lalu kontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Lalu yang kesehatannya itu yang pertama menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan, lalu CO2 mengurangi oksigen dalam darah, lalu paparan logam berat dan gas NOx-O3 sebabkan kerusakan organ asma dan iritasi mata atau kulit. Kemudian kita
membuat rancangan usulan perbaikannya, yaitu pengolahan limbah padat, seperti daur ulang limbah logam, kemudian optimasi material. Terus kemudian pengendalian limbah gas, yaitu dengan teknologi las ramah lingkungan, yang manfaatnya itu mengurangi emisi asap, melindungi kesehatan, hemat energi, dan hasil lasnya jadi lebih presisi. Kesimpulan dan saran, boleh di next. Kesimpulannya, berdasarkan analisis, terdapat 16 potensi bahaya di bengkel Las Berkah Jaya, termasuk dari pengelasan dan pemotongan material dengan resiko tinggi seperti gas berbahaya dan lainnya. Saran dari kami, perusahaan disarankan untuk melakukan pelatihan K3, menata area kerja, dan mengganti mesin usang untuk mengurangi resiko kecelakaan dan gangguan kesehatan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.